Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faradita Salsabila dengan NPM 19106310 dan rekan saya Rania Jaudah Komara dengan NPM 1910631020 akan mempresentasikan hasil pembelajaran PowerPoint Mobile Commerce. Jadi yang pertama di sini ada what is mobile commerce? Menurut Xiaolin dan Darren pada tahun 2003, mobile commerce adalah setiap transaksi dengan nilai moneter yang menggunakan ponsel dalam internet. Sedangkan menurut Pradhan pada tahun 2003, mobile commerce adalah kegiatan jual beli melalui perangkat genggam nirkabel seperti ponsel. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai penting mobile commerce. Yang pertama di sini ada smartphone era atau era smartphone. Menurut laporan tren internet 2014, pengguna ponsel pintar telah meningkat pesat lebih dari 30% pengguna ponsel dan 15% pengguna ponsel pintar melakukan aktivitas belanja online paling umum. Yang kedua, ada lebih efektif dan efisien, yaitu perangkat seluler seperti smartphone tentu saja mengalahkan laptop. Dengan smartphone, akses untuk berbelanja melalui internet akan jauh lebih mudah dan lebih besar, karena sekarang mereka dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja tanpa harus menyediakan ruang khusus. Yang ketiga, ada ponsel serbaguna, yaitu sekarang segala sesuatu kegiatan bisa dilakukan melalui smartphone, termasuk kegiatan jual beli. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada beat the competitors atau kalahkan pesaing. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak perusahaan yang belum menyediakan fasilitas mobile commerce. Dalam banyak kasus, ini kemudian menjadi nilai minus di mata pelanggan. Sebagaimana yang sudah dibahas, kenyamanan telah menjadi kebutuhan bagi populasi dunia. Pelanggan akan dengan mudah memilih untuk tidak membeli produk atau menggunakan layanan Anda ketika mereka tidak memiliki akses dari smartphone mereka. Jadi kalau kita punya layanan mobile commerce tersendiri, itu bakal menjadi nilai plus buat pelanggan karena pelanggan akan semakin mudah untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya di sini ada persepsi terhadap perusahaan. Menurut 52% pengguna smartphone, pengalaman seluler yang buruk di perusahaan membuat mereka merasa kurang terhubung dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada alur transaksi mobile commerce. Yang pertama ada mobile apps dan yang kedua ada mobile payment apps. Nah, mobile apps sendiri adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada ponsel, biasanya diunduh dari toko-toko aplikasi. Kalau mobile payment app sendiri, ini contoh-contohnya ada Paytrend, ada BNI Mobile Banking, ada Dana. Nah, yang pertama di sini ada mobile banking. Mobile banking ini adalah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan transaksi secara online. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu BNI Mobile Banking. Nah, yang kedua ada mobile wallet, yaitu memungkinkan penggunanya untuk mengganti uang konvensional yang tersimpan di dalam dompet menjadi tersimpan di dalam aplikasi jaringan seluler. Contohnya yaitu Dana. Nah, yang ketiga ada micropayment, yaitu sistem pembayaran elektronik nirkabel yang hanya memungkinkan pembayaran dengan sifat kecil. Contohnya adalah Paytrend. Nah, yang keempat ada wireless bill payment, yaitu sistem ini membantu pembayaran hanya dengan memasukkan kode rahasia untuk mengesahkan pembayaran dari bank. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rania. Selanjutnya ada alur transaksi penjualan online. Yang pertama itu penjual menyediakan produk berupa barang atau jasa. Yang kedua, mempromosikan produk di salah satu marketplace. Yang ketiga, ketika ada yang membeli, penjual menginput data pembeli.
Yang keempat, menginput data transaksi penjualan. Yang kelima itu proses transaksi penjualan. Yang keenam, menerima bukti pembayaran. Yang ketujuh, mengirim pesanan ke alamat yang dituju. Selanjutnya ada alur transaksi pembelian melalui BNI Mobile Banking. Yang pertama, buka situs belanja favorit kalian, lalu pilih barang untuk ditaruh di keranjang belanja. Yang kedua, setelah selesai belanja, klik keranjang belanja dan pilih lanjutkan proses. Lalu isi data berupa data diri penerima, alamat pengiriman, metode pengiriman, dan pembayaran yang diinginkan. Selanjutnya, klik bayar lalu pilih metode pembayaran transfer bank. Buka aplikasi BNI Mobile Banking di smartphone kalian, lalu login akun kalian. Selanjutnya, pilih menu transfer, lalu pilih menu transfer antar bank dan masukkan data penerima atau data toko online secara benar. Selanjutnya, transaksi berhasil, lalu masuk kembali ke belanja online dan lakukan konfirmasi pembayaran agar pesanan dapat diproses. Sistem kerja mobile commerce itu yang pertama, user mengakses aplikasi dan layanan mobile commerce dari smartphone masing-masing dengan koneksi internet. Yang kedua, user mengakses stok online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkan. Masukkan ke keranjang belanja seperti e-commerce pada umumnya. Kemudian, lanjut proses pembayaran secara online. Pembayaran ini melibatkan Retail Transaction Management System yang melibatkan pihak bank tempat konsumen menjadi nasabah. Terdapat PIN, SSL, dan login akun untuk autentikasi demi keamanan transaksi. Selanjutnya, semua proses dilakukan secara online dan mobile informasi lebih singkat, simple, dan to the point. Vendor adalah pihak, lembaga atau perorangan yang menyediakan atau menjual bahan baku, bahan penolong, jasa, produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut. Contoh vendor itu ada vendor penyedia barang yang contohnya itu pabrik kain yang membutuhkan mesin-mesin yang bisa menghasilkan kain. Yang kedua itu ada vendor penyedia jasa. Contohnya, perusahaan kain yang membutuhkan jasa ekspedisi untuk mengirimkan kain ke perusahaan retail. Fungsi vendor. Fungsi vendor itu sebagai pihak yang memastikan tersedianya barang atau jasa yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.